Kasus 1. Ya, silahkan. Kak, Andi, tadi saya melihat kamu mencontek di pelajaran saya ke teman kamu. Saya tahu ujian ini susah, tapi mencontek bukan cara yang tepat. Saya percaya kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini dengan pengetahuan kamu sendiri. Maaf Bu, saya merasa panik dan tidak tahu jawabannya. Jadi saya mencontek dari teman sebelah. Tindakan mencontek yang kamu lakukan itu salah, karena merugikan teman-teman kamu yang sudah belajar dengan keras dan menyalahi kepercayaan saya sebagai guru kepada kamu. Apa yang kamu lakukan tentu saja akan memiliki konsekuensi. Kita akan membahasnya hari ini. Iya Bu, saya tahu itu salah. Apa yang kamu pikirkan saat kamu mencontek? Saya takut gagal dan merasa tidak siap Bu. Apa nilai-nilai yang kamu pegang tentang kejujuran dan integritas? Terus bagaimana kamu bisa memperbaikinya supaya nanti ke depan tidak terulang lagi? Saya menyesal telah mencontek. Saya tahu saya harus lebih percaya pada kemampuan saya dan belajar lebih keras lagi. Saya ingin meminta maaf kepada teman-teman saya dan bersedia menerima konsekuensi atas tindakan saya. Oke, terima kasih atas kejujuran kamu. Nah, sebagai konsekuensinya, tentu saja kamu harus mengulang ujian hari ini. Nanti itu akan membantu untuk mempersiapkan supaya kamu bisa lebih siap lagi ketika menghadapi ujian ulang nanti. Dan saya juga ingin kamu membuat sebuah refleksi tertulis tentang pentingnya kejujuran dan bagaimana kamu menghadapi ketakutan akan kegagalan di masa depan. Baik Bu, Pasti pernah berbuat salah. Saya harap kamu bisa belajar dari kesalahan kamu hari ini dan tidak mengulang lagi ya. baik Bu, terima kasih. Saya berjanji tidak akan mencontek lagi. Kasus Saya itu 2. melihat kamu meninggalkan pelajaran tanpa izin. Kenapa? Saya tidak tahu lagi dengan pelajaran itu. Saya mengerti, terkadang pelajaran itu sangat berat. Tapi kamu juga harus menyadari bahwa manusia itu memiliki momen kesulitannya masing-masing. Hal ini tidak akan mengurangi nilai-nilai kamu sebagai siswa dan juga sebagai anggota kelas. Nah, saya tahu mungkin kamu beranggapan pelajaran ini tidak penting, tapi meninggalkan pelajaran tanpa izin itu bisa mengganggu kamu sebagai siswa dalam belajar dan juga mengganggu teman-teman kamu. Menurut kamu bagaimana? Saya tidak berpikir tentang itu. Saya hanya ingin keluar dulu. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Kira-kira apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini dan menjamin agar tidak terulang kembali? Mungkin saya bisa meminta izin jika saya dan juga saya akan mencoba untuk lebih fokus pada pelajaran. Ide yang bagus. Bagaimana kalau saya meminta bantuan kamu menyiapkan materi untuk mata pelajaran berikutnya? Mungkin hal ini bisa membantu kamu untuk merasa lebih dilibatkan dalam pelajaran dan juga bisa merubah pandangan kamu terhadap pelajaran. Saya bersedia mencobanya. Terima kasih, Reva. Saya menghargai ketersediaan kamu dalam memperbaiki situasi dan kamu juga sudah belajar darinya. Ke depan, saya harap kamu tidak mengulanginya lagi. Mari kita lakukan ini, kita bekerja bersama-sama untuk memperbaiki situasinya ya. Saya masih ingat dengan jelas ketika saya pertama kali mencontek di kelas. Saya merasa sangat malu dan cemas ketika guru saya menemukan kesalahan saya. Saya kemudian memanggil saya ke mejanya dan memberikan saya bimbingan yang sangat berharga. Guru saya menanyakan saya tentang alasan saya mencontek. Saya merasa malu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi guru saya sangat ramah dan tidak menyalahkan saya. Guru saya kemudian menjelaskan bahwa mencontek bukanlah solusi yang baik dan bahwa saya harus belajar dengan cara yang lebih baik. Setelah bimbingan dari guru saya merasa sangat berterima kasih. Saya merasa bahwa guru saya tidak hanya sebagai guru, tapi juga sebagai teman yang peduli dan ingin membantu saya menjadi lebih baik. Ketika saya keluar dari kelas tanpa izin karena tidak menyukai pelajaran itu, saya merasa takut ketika guru saya mengetahui perbuatan saya. Beliau memanggil saya ke ruangan
saya untuk diberikan bimbingan yang sangat berharga. Saya merasa takut jika dimarahi guru saya atau diberikan hukuman. Tapi beliau malah bersikap ramah kepada saya dan tidak menyalahkan saya. Setelah itu, beliau berkata bahwa tindakan saya dapat merugikan diri saya dan teman-teman saya. Beliau menanyakan solusi apa yang akan saya lakukan agar hal tersebut tidak terulang lagi. Dan akhirnya beliau meminta saya untuk membantunya membuatkan materi sebagai bahan ajar agar saya bisa mulai menyukai pelajaran tersebut.